Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Arizar Ipandiwijaya, Prodi D3 Keperawatan, tingkat 1B, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan. Sistem pernapasan adalah rangkaian organ yang digunakan untuk proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi dari sistem pernapasan yaitu menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, mengatur konsentrasi ion dalam darah, melawan mikroba, bentuk ucapan, mempengaruhi konsentrasi arteri pembawa pesan kimiawi, mengeluarkan sebagian dari darah kapiler paru, dan melarutkan segumpalan darah. Struktur sistem saluran pernapasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur sistem saluran pernapasan bagian atas yang terdiri dari hidung, paring, saluran yang terkait seperti bulu hidung atau lendir. Yang kedua, struktur sistem saluran pernapasan bagian bawah yang terdiri dari laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Sistem pernapasan manusia awal bekerjanya saat kita mulai menghirup oksigen dari udara, kemudian masuk ke hidung, lalu udara disaring melalui rambut-rambut halus atau lendir-lendir sehingga debu atau kotoran tidak bisa masuk seterusnya. Kemudian oksigen akan masuk ke paring, kemudian masuk ke laring, dan oksigen masuk ke trakea. Trakea ini memiliki fungsi vital untuk mengalirkan oksigen menuju bronkus. Di bronkus terdapat cabang-cabang yang dinamakan bronkiolus. Kemudian udara masuk ke alveolus, yaitu gelembung-gelembung kecil yang sangat banyak. Di dalam alveolus terjadi difusi, yaitu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru. Mekanisme bernapas. Pada gambar 1, yaitu sebelum menarik napas, tekanan udara di atmosfer 760 mmHg, tekanan di alveolus 760 mmHg, dan tekanan di intrapleural 756 mmHg, yang dimana tekanan alveolus dan tekanan di atmosfer sama, yaitu 760 mmHg. Selanjutnya pada gambar yang kedua merupakan keadaan di mana ketika sedang melakukan inspirasi. Otot-otot diafragma akan berkontraksi dan paru-paru akan mengembang sehingga tekanan udara menjadi rendah. Tekanan udara di alveolus yaitu 758 mmHg dan di intrapleural 754 mmHg. Sedangkan tekanan di atmosfer masih sama, yaitu 760 mmHg. Jadi ketika kita sedang inspirasi, maka tekanan udara yang tinggi akan masuk ke tekanan udara yang lebih rendah. Next, gambar yang terakhir merupakan keadaan ketika kita sedang melakukan ekspirasi. Tekanan di atmosfer yaitu 760 mmHg, tekanan di alveolus 762 mmHg lebih tinggi daripada di atmosfer, dan tekanan di intrapleural 758 mmHg. Keadaan ini otot diafragma berelaksasi, lalu paru-paru mengecil sehingga pada saat kita berekspirasi, maka tekanan udara tinggi akan keluar ke tekanan udara yang lebih rendah.